Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zaki Budi Pratama, NPM 2212 40006, akan menjelaskan tentang materi landasan biologis dan lingkungan. Di dalam materi tersebut terdapat 4 bagian, 4 materi, yaitu yang pertama adalah landasan genetis, yang kedua yaitu pilihan reproduksi, yang ketiga konteks lingkungan bagi perkembangan, dan yang terakhir memahami hubungan antara keturunan dan lingkungan. Di materi pertama yaitu landasan genetis terdapat 3, yaitu menjelaskan tentang apakah gen itu dan bagaimana ia diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Yang kedua yaitu menjelaskan ragam pola pewaris genetis, dan yang terakhir menjelaskan kelainan kromosom utama, menjelaskan bagaimana itu terjadi dan menjelaskan gejala mental dan fisik yang terjadi. Di materi yang kedua yaitu pilihan reproduksi terdapat 2 materi, yaitu yang pertama prosedur apa saja yang bisa membantu calon orang tua agar bisa memiliki anak sehat, dan yang kedua pro dan kontra teknologi reproduksi. Dan untuk materi yang ketiga yaitu konteks lingkungan bagi perkembangan. Di situ terdapat 6 materi. Yang pertama ada menjelaskan perspektif sistem sosial mengenai pengungsian keluarga, yang kedua ada status sosioekonomi dan pengungsian keluarga, yang ketiga kemakmuran, yang keempat kemiskinan, yang kelima di luar keluarga, lingkungan sekitar, kota kecil dan kota besar, dan yang terakhir konteks budaya. Untuk yang materi keempat, yang terakhir, memahami hubungan antara keturunan dan lingkungan. Di dalamnya terdapat 2 materi, yaitu seberapa besar peran dari setiap faktor itu bagi perbedaan antara setiap faktor, dan yang kedua, bagaimana bawaan dan pengasuhan bekerja sama. Oke, langsung saja ke materi. Yang pertama adalah landasan genetis. Apakah gen itu dan faktor apa saja yang mempengaruhi perbedaannya? Di dalamnya ada A, DNA adalah molekul panjang dan pilihan ganda yang tampak seperti sebuah tangga. Terpelintir setiap anak tangga terdiri dari satu pasangan khusus zat kimiawi bernama basis yang bertemu di antara kedua sisi urutan basis inilah yang memberikan arahan genetis. Yang kedua ada sel kelamin. Individu baru tercipta saat 2 sel khusus bernama gamet atau sel kelamin sperma dan sel telur atau ovum bertemu. Yang ketiga ada laki-laki atau perempuan. Pasangan kromosom adalah pasangan homolog bernama autosom. Dan yang D, keturunan ganda. Secara genetis mereka tidak berbeda dari saudara kandung biasa. Faktor genetis dan lingkungan yang meningkatkan peluang melahirkan kembar frateral. Kedua ada pola pewarisan genetis. Di dalamnya ada pewarisan dominan resesif, pewarisan dominan resesif, dan dominasi tidak sempurna. Yang ketiga kelainan kromosom. Di dalamnya ada sindrom Down dan kelainan kromosom kelamin. Sindrom Down mengakibatkan keterbelakangan mental, persoalan memori dan bicara, kosakata terbatas dan perkembangan motorik yang lambat. Kedua, kelainan kromosom kelamin biasanya hanya menimbulkan sedikit masalah. Sejatinya kelainan kromosom kelamin yang sering kali baru dikenali di masa remaja ketika dalam sebuah penyimpangan. B. Reproduksi. 1. Produksi apa saja yang bisa membantu calon orang tua agar bisa memiliki anak sehat. Di masa lalu banyak pasangan mengidap kelamin genetis dalam keluarga mereka memutuskan untuk tidak memiliki anak ketimbang harus menanggung resiko melahirkan bayi abnormal. Konseling genetis. Konseling genetis atau genetic counseling adalah proses komunikasi yang dirancang untuk membantu pasangan memahami prinsip-prinsip genetis, mengeteskan genetis dan mencegahan kelainan genetis. 2. Pro dan kontra teknologi sosial. Sejumlah pasangan memutuskan tidak mau mengambil risiko hamil karena riwayat penyakit genetis. Banyak pasangan lain bahkan perempuan 1/6 dari seluruh pasangan yang berupaya hamil mendapati tidak subur. Di dalamnya ada inseminasi donor dan fertilisasi in vitro. Beberapa dekade inseminasi donor, penyuntikan satu dari laki-laki tak dikenal pada seorang perempuan telah lama digunakan untuk mengatasi kesulitan reproduksi kaum Adam. Beberapa tahun terakhir ini perempuan tanpa pasangan laki-laki bisa hamil melalui cara inseminasi. Selanjutnya ada ibu pengganti, bentuk lebih kontroversial dari pembuahan terbantu medis adalah ibu pengganti atau surrogate motherhood.
Biasanya dalam prosedur ini, sperma dari seorang laki-laki yang istrinya tidak subur digunakan untuk membuahi seorang perempuan, disebut sebagai ibu pengganti yang diupah karena jasa kehamilannya. Nah, selanjutnya ada garis depan reproduksi baru. Teknologi reproduksi berkembang lebih cepat dari kemampuan masyarakat untuk memikirkan etika bagi prosedur ini. Selanjutnya ada adopsi. Semakin banyak orang dewasa tidak subur yang beresiko menularkan kelainan genetis atau orang tua lajang, tetapi ingin membangun sebuah keluarga beralih pada adopsi. C. Konteks lingkungan bagi perkembangan. Semua orang memerlukan bantuan dalam mengatasi tuntunan dari setiap periode masa hidup melalui hunian terjangkau dan perawatan kesehatan, lingkungan aman, sekolah bagus, fasilitas rekreasi lengkap, dan perawatan anak berkualitas tinggi serta layanan lain yang membantu mereka memenuhi tanggung jawab, pekerjaan, dan keluarga. Di dalamnya ada yang pertama itu keluarga, dari sisi kuasa dan cukupan pengaruh. Tidak ada konteks lain yang menyamai keluarga. Keluarga menciptakan ikatan di antaranya orang-orang yang unik. Keterkaitan pada orang tua dan saudara kandung biasanya bertahan hingga seumur hidup dan menjadi model bagi hubungan di dunia yang lebih luas seperti lingkungan, sekolah, dan masyarakat. Selanjutnya ada pengaruh langsung. Banyak studi menunjukkan bahwa permintaan tugas orang tua yang disampaikan dengan ramah dan penuh kasih sayang cenderung akan dituruti oleh anak. Ketika anak-anak secara sukarela mau mengikuti orang tua mereka, cenderung ramah dan lembut di kemudian hari. Sebaliknya, anak-anak yang orang tua mereka menerapkan disiplin kelas dan tak sabar cenderung akan menolak dan melawan. Selanjutnya ada pengaruh tidak langsung. Dampak hubungan keluarga terhadap perkembangan menjadi semakin rumit bila kita menganggap interaksi antara dua anggota dipengaruhi oleh orang lain yang tinggal dalam latar tersebut. 2. Status sosioekonomi dan pemungsian keluarga. Orang-orang di negara industri menganut stratifikasi berdasarkan pekerjaan dan penghasilan mereka, faktor yang menentukan posisi sosial dan kesejahteraan ekonomi mereka. Yang 3, kemakmuran. Dan yang keempat, kemiskinan. Dan yang kelima, di luar keluarga, lingkungan sekitar, kota kecil dan kota besar. Lingkungan sekitar, lingkungan menawarkan sumber daya dan ikatan sosial, memainkan peran penting dalam perkembangbiakan anak. Kota kecil dan kota besar, lingkungan tempat tinggal merupakan bagian dari kota kecil dan kota besar yang turun membentuk keseharian hidup anak-anak dan orang dewasa. Keenam, konteks budaya, nilai dan praktik budaya. Budaya membentuk interaksi keluarga dan lingkungan komunitas di luar rumah. Singkatnya, semua aspek kehidupan sehari-hari. Kebijakan publik dan perkembangan bahasa hidup. Ketika muncul masalah sosial dengan dampak yang luas seperti kemiskinan, ketunawismaan, kelaparan, dan penyakit, semua negara berupaya menyelesaikan melalui kebijakan publik, hukum, dan program pemerintahan yang dimaksudkan untuk memperbaiki kondisi saat ini. Selanjutnya, kebijakan untuk anak-anak, kaum muda, dan keluarga. Kebijakan bagi lansia. Materi yang terakhir yaitu memahami hubungan keturunan dan lingkungan. Di dalamnya ada seberapa besar peran dari setiap faktor itu bagi perbedaan antara setiap orang. Untuk menyimpulkan peran keturunan dalam sifat manusia yang kompleks, peneliti menggunakan metode-metode khusus. Metode paling umum adalah estimasi heritabilitas. Dan yang kedua, bagaimana bawaan dan pengasuhan bekerja sama. Gagasan yang pertama adalah jangkauan reaksi. Respon khas dan terkait secara genetis dari setiap orang di lingkungan. Jangkauannya reaksi berlaku bagi setiap sifat. Dalamnya ada kanalisasi, korelasi genetis lingkungan, korelasi pasif dan evokatif. Dan selanjutnya korelasi aktif dan pengalingkruhan terhadap ekspresi gen. Nah, baik, sekian dari saya. Saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.